Polres mulai kembali membahas tentang kasus Subang, dan besok mulai juga kembali di YouTube dan TikTok membahas. Jadwal mungkin bisa sore atau malam. Bagi di TikTok yang sudah follow mungkin akan mendapatkan notifikasi, begitu juga subscribe bagi yang di YouTube akan otomatis mendapatkan notifikasi bahwa lapor pers redaksinya akan kembali tayang live. Hari ini ada sesuatu hal yang sangat mengagetkan dari pengacara baru di kasus Subang yang memegang namanya Pak Yosef, bahwa ternyata dengan pengamatannya sebagai seorang lawyer yang mendampingi sebagai PH yang mendampingi klien, ada sesuatu hal yang mengejutkan daripada pernyataannya yang kami ini yang sudah mengamati. Untuk saya sendiri terkhusus di tahun 2022 ada sesuatu hal dari pernyataan yang mengagetkan, di mana pengamatan itu menjadi seperti terguncang karena awalnya yakin bahwa ada keterlibatannya, tapi mungkin ini adalah suatu perbedaan pandang dari seseorang yang boleh dikatakan memang cukup sudah sangat profesional di masalah lawyernya, sedangkan saya pengamatan secara sisi jurnalisnya. Mungkin perbedaan pandangan ini sebetulnya ujung-ujungnya juga nanti bisa bertemu, karena waktu pengamatan saya dari tahun 2021, sedangkan lawyer ini sekitar baru 2024. Tapi mudah-mudahan tujuan adalah sama, membongkar kasus Subang terungkap sampai ke akar-akarnya. Kasus Subang sendiri adalah kasus yang memang sangat menjengkelkan, karena awalnya dianggap kasus ini kasus mudah, tapi keterlibatan obstruction of justice atau penghalang kasus, baik yang berseragam coklatnya dan juga sipilnya, ini membuat trik-intrik yang memang membuat celah-celah membingungkan daripada orang-orang yang mengamati kasus ini, terutama dari jauh. Yang ada di lapangan sendiri pun bisa terkecoh, apalagi yang dari jauh seperti saya ini sebagai pengamat. Tapi mudah-mudahan sebetulnya ini adalah suatu perbedaan yang bisa menjadi hikmah, bahwa nanti siapa yang betul-betul benar dengan hasil pengamatannya. Harapan adalah kasus Subang ini bisa secepatnya terang benderang diungkap dan terungkap, yang mana harapannya pun juga sama antara kami ini, bahwa semuanya yang terlibat, baik daripada pembantu-pembantu daripada kasus ini tertutup, lalu terjadi pembunuhannya, lalu terjadi korupsinya, itu bisa dikandangkan semua, dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Di mana kasus Subang ini bukanlah sekedar kasus pembunuhan saja ternyata, tapi terindikasi kuat bisa saja terjadi korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Di mana inilah mungkin yang menjadi perbedaan titik pandang. Mungkinkah hanya melihat dari satu sisi pembunuhan, sedangkan kami, terutama saya sendiri, mengamati dari segala aspek sisi, keterlibatan daripada mungkin ada orang-orang kaya, orang-orang berkuasa yang mendanai dari awal-awal sehingga kasus ini bisa sangat lama terungkap. Dimana pertanyaan-pertanyaannya adalah dulu yang kita amati, biaya dari mana mendirikan yayasan, sekolah, lalu ketika kasus ini lambat terungkap dari 2021, biayanya dari mana? Ini pernah saya pertanyakan dulu,
di YouTube saya, dan sekarang juga setelah nanti live ini pun akan ditayangkan kembali di YouTube, bahwa persoalan-persoalan ini bukan hanya sekedar pembunuhan, tapi ada hal-hal lain yang memang banyak pertanyaan-pertanyaan ketika awal daripada pihak Polri datang ke TKP. Ada penutupan pabrik miras yang dilakukan secara tiba-tiba, lalu ada kemungkinan korupsi karena memang yayasan dan sekolah ini sangat janggal, yang sudah diakui oleh pihak Polri, Polda Jabar, bahwa memang ada penambahan data fiktif siswa, lalu dana bos yang disalahgunakan, dan terindikasi sangat kuat daripada orang yang melakukan kerjasama ini. Dia juga menitipkan suatu dana besar yang disebut adalah pencucian uang. Bukan itu saja, keterlibatan daripada ini bisa saja melibatkan orang-orang besar, baik di tingkat daerah sendiri dan juga di tingkat nasional. Inilah yang perlu dipahami, bahwa harapan adalah tetap satu tujuan, walaupun perbedaan pandangan ada, bahwa kasus ini harus terbongkar sampai ke akar-akarnya. Kasus Subang yang terjadi tahun 2021 tanggal 18 Agustus malam di alamat jalan TKP itu Ciseti, Kampung Ciseti, Kabupaten Subang. Ini ya